Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Arif Nasrullah Ramadan, NPM 1717051043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Al-Sorafa, NPM 1917051031, dan yang kedua ada Muhammad Faisal At-Talah dengan NPM 1917051072, dan yang terakhir adalah itu saya sendiri. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas kami bertiga, tugas kelompok yaitu Apple Lisa. Oke, lanjut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Apple Lisa adalah komputer pribadi yang dirancang di Apple Computer Inc. selama 1980-an. Secara resmi, Lisa adalah singkatan dari Arsitektur Perangkat Lunak Terpadu Lokal, tetapi itu juga nama putri pendiri Apple, Steve Jobs. Proyek Lisa dimulai di Apple pada tahun 1978 dan dikembangkan menjadi proyek untuk merancang komputer pribadi yang kuat dan dengan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang akan ditargetkan untuk pelanggan bisnis. Yang ketiga, pada bulan September 1980, Steve Jobs dipaksa keluar dari proyek Lisa. Jadi ia bergabung dengan proyek Macintosh. Berlawanan dengan kepercayaan, namun Macintosh bukanlah keturunan langsung dari Lisa. Meskipun ada kesamaan yang jelas antara sistem dan revisi akhir, Lisa 2/10 telah dimodifikasi dan dijual sebagai Macintosh. Ya, selanjutnya, Lisa adalah sistem yang lebih maju dan jauh lebih mahal daripada Macintosh pada waktu itu. Dalam banyak hal, seperti dimasukkannya memori yang dilindungi, kerjasama multitasking, sistem operasi berbasis hard disk yang umumnya lebih canggih, screen saver bawaan, kalkulator canggih, dan pita kertas dan RPN, mendukung hingga 2 MB RAM, slot ekspansi, dan tampilan resolusi yang lebih tinggi. Akan bertahun-tahun sebelum banyak dari fitur tersebut diimplementasikan pada platform Macintosh, memori yang dilindungi misalnya tidak tiba sampai operasi Mac OS X dirilis pada tahun 2001. Namun Macintosh menampilkan prosesor 68.000 lebih cepat. Kompleksitas sistem operasi Lisa dan program-programnya membebani mikroprosesor Motorola 68.000 hingga sistem terasa lamban, terutama ketika mengulur dokumen ya. Oke, yang selanjutnya adalah idea screening. Setelah muncul ide untuk membuat Lisa yang menurut film adalah berdasarkan dari internal source, sedangkan menurut data yang kami peroleh adalah lista terinspirasi dari Xerox. Steve Jobs kemudian melakukan idea screening dalam film Jobs. Dengan idea screening ini menampilkan Steve Jobs yang sedang mempresentasikan Lisa kepada tim programmernya. Pada adegan ini, Steve Jobs sudah diperingatkan oleh salah satu dari programmernya bahwa Lisa akan rumit untuk diwujudkan, tetapi Steve Jobs menepis peringatan tersebut dan mengatakan bahwa mereka harus berani mengambil risiko. Di satu sisi hal ini memang benar, karena dalam proses pengembangan produk akan selalu muncul risiko yang harus dihadapi. Namun peringatan ini tidak seharusnya dihiraukan sepenuhnya. Menurut kami peringatan ini adalah bendera merah ya, atau pertanda bahwa ide pembuatan Lisa ini memiliki sisi lemah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Muhammad Faisal At-Talah. Konsep dan development testing. Tahap ini juga tidak dilakukan dengan baik. Produk final Lisa menemui banyak kritik mengenai performanya yang tidak begitu baik dan sistem operasinya yang terlalu rumit. Seharusnya masalah teknis tersebut bisa diatasi di tahap ini sebelum sampai ke pasar. Bila konsep dan development testing dilakukan dengan optimal, namun sayangnya Lisa tetap keluar sebagai produk dengan performa yang tidak sempurna. Marketing, strategi, dan development. Tahap ini juga kurang diperhatikan karena tidak ada karakteristik Lisa yang bisa ditonjolkan oleh Steve Jobs. Dengan harga yang mencapai $10.000 per unit, Lisa sukses menjadi sebuah produk yang kemahalan. Lisa kalah oleh pesaingnya IBM XT yang meskipun tidak lebih canggih dibanding Lisa, tapi sudah banyak digunakan oleh kantor-kantor di Amerika Serikat sejak tahun 1980. Pada saat itu, IBM XT dibanderol dengan harga 2 kali lebih rendah dibanding Lisa. Sebagai komputer pribadi yang ditargetkan untuk pebisnis, Lisa justru tidak
cost efficient sebagai respon atas hal ini. Steve Jobs tidak terima dan justru membuat iklan sepanjang 8 halaman yang dimuat oleh Wall Street Journal. Iklan ini menjelaskan secara rinci fitur-fitur yang dimiliki Lisa tanpa adanya penekanan urgensi. Iklan ini gagal menyampaikan kenapa seorang konsumen harus memilih Lisa dibanding kompetitornya. Berikut adalah cuplikan iklan tersebut. Bisnis analisis tahap ini tidak dilakukan dengan baik karena diceritakan dalam film Jobs bahwa biaya produksi Lisa sudah melebihi anggaran. Dalam salah satu dialog disebut bahwa pengembangan Lisa telah mengakibatkan kerugian hingga jutaan dolar bagi Apple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ziad Ashrafah, BIM saya 1917051031. Hari ini jelaskan tentang Apple Lisa. Ini Apple Lisa, yang dibuat Apple Lisa Steve Jobs. Tujuan utama dari tahap bisnis ini, kalau dia harus ketika buat produk, harus lihat kalau dia dapat uang dari dia atau tidak. Tapi ini Steve Jobs, dia tidak lihat seperti itu. Dia hanya mau development Apple Lisa. Jadi dia akhirnya menjadi terlalu mahal untuk konsumsi. Karena dia nggak lihat kalau Apple Lisa harus dapat uang dari Apple Lisa atau tidak. Untuk kesimpulan, ada yang pertama, jangan tergesa dalam meluncurkan sebuah produk. Jangan cepat-cepat untuk menjadi produk atau untuk beli produk. Jadi harus hati-hati dan berhenti untuk produk. Kalau ada banyak manfaat untuk bisnis atau kalau ada masalah, jadi ini ada produk untuk selesai masalah ini. Ketika ada seperti itu, ya bisa share produk ini. Tapi jangan cepat-cepat, karena mungkin kalau cepat mungkin nanti dapat masalah atau dia nggak berhasil. Untuk yang kedua, lihat kemampuan pasar. Jadi ini ketika produk ini ketika menjadi mahal, tidak ada orang yang bisa beli. Jadi harus harganya murah atau biasa untuk dapat orang untuk beli produk ini. Dan bagaimana sebuah produk dapat menjadi selesai dari masalah yang ada sekaligus dijual pada tengah harga yang terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.